Di sini saya akan menjelaskan lebih dulu apa itu teknik pengelolaan risiko dengan asuransi. Risiko asuransi adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa merugikan yang tidak dapat dipastikan kapan akan terjadi dan sifatnya di luar kendali manusia. Risiko inilah yang menjadi dasar utama sebuah produk asuransi dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial yang mungkin akan timbul dari kejadian tersebut. Dalam perjanjian asuransi, tertanggung menyerahkan konsekuensi tersebut kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Sebagai gantinya, perusahaan asuransi akan memberikan kompensasi jika risiko benar-benar terjadi. Yang pertama ada risiko murni. Risiko ini hanya memiliki kemungkinan terjadinya kerugian atau tidak terjadi apa-apa. Contohnya bencana alam. Saat bencana alam terjadi, dapat menyebabkan kerugian besar bagi aset dan properti yang kita miliki. Kedua, risiko spekulatif. Risiko ini memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu kerugian atau keuntungan. Contohnya, di saat kita investasi di pasar saham, yang dimana ada kemungkinan untuk memperoleh keuntungan besar, tetapi juga ada risiko kehilangan sebagian atau bahkan seluruh modal yang telah diinvestasikan. Ketiga, risiko fundamental. Risiko ini mempengaruhi banyak orang atau masyarakat secara keseluruhan. Contohnya bencana alam yang mengakibatkan kerugian besar bagi individu sekaligus. Risiko ini tidak dapat dihindari dan membutuhkan intervensi pemerintah atau institusi besar untuk mitigasi. Dan yang keempat ada risiko individu. Risiko ini mempengaruhi individu atau keluarga secara langsung. Contohnya kehilangan pekerjaan, kecelakaan pribadi, atau penyakit. Risiko ini memiliki dampak besar pada kesejahteraan finansial seseorang dan seringkali memerlukan perlindungan asuransi yang spesifik. Dan yang terakhir ada risiko harta. Jenis risiko ini berkaitan dengan kerusakan atau kehilangan properti yang kita miliki, seperti rumah, kendaraan, dan barang-barang berharga lainnya. Oke teman-teman, sekarang lanjut ke 6 prinsip utama asuransi. Yang pertama, ada indemnity, yaitu ganti rugi sesuai nilai ekonomi yang hilang. Yang kedua, ada insurable interest, yaitu ada kepentingan hukum atas objek yang diasuransikan. Yang ketiga, good faith, yaitu kejujuran penuh antara kedua belah pihak. Yang ketiga, subrogation, yaitu penyebab utama atau aktif yang menimbulkan klaim. Yang kelima ada contribution, yaitu hak tuntut dialihkan ke perusahaan asuransi. Dan yang terakhir, yang keenam, ada proximate cause, yaitu pembagian beban jika ada lebih dari satu asuransi. Oke, lanjut. Kapan sih kita menggunakan asuransi? Yang pertama, jika frekuensinya tinggi dan tingkat dampaknya tinggi, maka tindakan yang sebaiknya kita ambil ialah avoidance atau hindari risiko. Yang kedua, jika frekuensinya tinggi dan tingkat dampaknya rendah, maka tindakan yang kita ambil adalah reduction, kurangi risiko atau pencegahan. Dan ketiga, jika frekuensinya rendah dan tingkat dampaknya tinggi, maka tindakan yang harus kita ambil adalah transfer atau insurance, alihkan ke asuransi. Dan yang terakhir, yang keempat, jika frekuensi rendah dan tingkat dampaknya juga rendah, maka tindakan yang diambil adalah retention atau tanggung sendiri. Baik, jadi bagaimana sih mekanisme transfer risiko? Yang pertama ada risk pooling, yaitu mengumpulkan risiko dari banyak peserta untuk menyebar beban finansial. Kedua ada transfer of risk, memindahkan beban finansial dari tertanggung ke perusahaan asuransi. Yang ketiga ada premi and claim, yaitu pembayaran rutin yang relatif kecil menjamin perlindungan terhadap kerugian besar yang tak terduga. Nah, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke studi kasus. Jadi, pada Maret 2021 terjadi ledakan dahsyat di kilang minyak Pertamina Balongan Indramayu yang membakar hebat 4 tangki penyimpanan BBM besar hingga membuat langit malam menyala merah dan memaksa warga sekitar mengungsi akibat kerugian material yang langsung melonjak hingga angka triliunan rupiah. Meskipun skala kerusakannya sangat masif hingga menghentikan operasional kilang menyuplai area ibu kota tersebut, Pertamina terhindar dari kelumpuhan finansial karena jauh sebelum insiden terjadi, manajemen telah mengantisipasi resiko ekstrim. Industri minyak dan gas ini
dengan mengalihkan seluruh beban keuangan ke konsorsium asuransi melalui Police Property All Risk. Nah, pasca kebakaran, jaring pengaman tersebut terbukti efektif bekerja dengan cairan dana ganti rugi sekitar 1,2 triliun yang langsung digunakan untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur tanpa menguras kas internal ke perusahaan, yang kemudian disusul oleh investigasi besar-besaran terkait penyebab ledakan guna merombak total sistem keamanan di seluruh kilang Indonesia agar tragedi serupa tidak pernah terulang kembali. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.